السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin sudah kita baca hadis-hadis yang memberitakan bahwa umat ini akan dipimpin oleh 12 khalifah dengan berbagai macam bentuk lafaz-lafaznya. Ada lafaz yang berbunyi bahwa urusan umat ini akan tetap jaya selama dipimpin oleh 12 khalifah. Ada pula lafaz yang berbunyi bahwa manusia akan tetap berjalan, umat akan tetap mulia selama dipimpin oleh 12 khalifah. Dalam lafaz lain, kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Dalam lafaz lain disebutkan al-amr la yanqadi, urusan umat ini enggak akan berakhir hingga lewat 12 khalifah. Atau lafaz la yazalu amru ummati qa'iman, bahwa urusan umat ini akan tetap tegak selama dipimpin oleh 12 khalifah kulluhum min Quraisy dan lain-lain. Maka hari ini kita akan baca tentang makna dari hadis-hadis ini dari para ulama. Dibawakan oleh Imam Suyuti rahimahullah fi ma'na hadhil ahadits, tentang makna hadis-hadis ini. Pertama ucapan Al-Qadhi Ibn Iyad rahimahullah, atau Qadhi Iyad maksudnya. Qala, berkata Qadhi Iyad, la'alla al-murad bil ithna ashar fi hadhihi al-ahadits wa ma shabahaha أنهم يكونون في مدة أو في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أمور والاجتماع على من يقوم بالخلافة. Kata Qadhi Iyad, sebagaimana disebutkan dalam ucapan beliau dalam kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata beliau, bisa jadi maksud dari 12 khalifah di dalam hadis-hadis ini
dan hadis yang semirip dengan ini adalah yakununa fi muddati izzil Islam, pada zaman kejayaan Islam atau zaman kekuatan Islam atau di zaman lurusnya Islam dan bersatunya seluruh kaum muslimin di bawah satu khalifah. Ini maknanya. Wa qad wujida hadza fi man ijtama alaihi an-nas. Tentunya ini didapat, terwujud ketika umat bersatu di bawah satu pimpinan. Sampai terjadinya kegoncangan di masa akhir Bani Umayyah, dan terjadi di kalangan mereka fitnah, yaitu di zaman Al-Walid ibn Yazid dari Bani Umayyah. Fattasalat bainahum ila an qamat ad-daulah al-Abbasiyah, dan terus berlanjut sampai terjadinya khilafah Bani Abbasiyah. Fasta'salu amrahum, maka mereka kembali bersatu di bawah khalifah dari Bani Abbasiyah. Demikian ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, apa yang dipahami oleh Qadhi Iyad bahwa khalifah yang dimaksud, yang dihitung jumlahnya 12 oleh Rasulullah SAW, bukan seluruh khalifah. Karena kalau kita hitung seluruh khalifah sangat banyak sekali, ada puluhan, bahkan bisa lebih kalau dihitung dengan duwailiyat. Duwailiyat adalah negara-negara kecil, maka tentunya bukan 12. Tetapi disebutkan 12 karena yang dimaksud adalah yang tajtami'ul ummah tahtahu, yang umat bersatu di bawah kekuasaannya. Dan tentunya kita bisa sebut dengan pasti khalifah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum. Dan juga yang sahih, di masa Al-Hasan juga bersatu walaupun hanya beberapa bulan atau kurang atau lebih. Tetapi beliau menyerahkannya dan mengalah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhuma, sehingga Al-Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW atas sikapnya yang mulia ketika ada yang berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai cucu Rasulullah, engkau tidak lihat dua gunung besar ini?" Yang dimaksud dua pasukan besar, karena besarnya seperti gunung. Dua pasukan besar ini kalau bertempur tidak mungkin akan berhenti sampai salah satu gunung itu hancur atau kedua-duanya. Artinya apa? Dua pasukan besar kaum muslimin akan binasa. Tidakkah kau lihat bagaimana madaratnya? Maka Hasan mengatakan benar, itu benar. Maka dia katakan kepada Muawiyah, maukah engkau mengikuti syaratku untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah kalau engkau memimpin umat ini? Kata Muawiyah, silakan. Ini kertas putih, engkau tulis apapun, sudah ada tanda tanganku di bawahnya atau sudah ada stempelku di bawahnya, aku setuju. Engkau adalah cucu Rasulullah SAW. Artinya pasti diduga dengan kuat
bahwa engkau pasti akan membuat syarat-syarat yang mulia. Maka Hasan mengalah. Dan kemudian diserahkan kepemimpinan pada Muawiyah dengan syarat-syarat tadi. Untuk memimpin dengan Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dua pasukan yang sudah berhadap-hadapan. Dua pasukan yang sudah dalam keadaan tegang. Ketika terjadi hal tersebut, maka mereka bergembira. Tidak ada yang tidak bergembira. Seluruhnya bergembira. Dan mereka berpeluk-pelukan dua pasukan tadi. Berpeluk-pelukan dengan gembira. Sampai tahun tersebut tercatat dalam sejarah dengan tahun persatuan atau Amul Jamaah. Sehingga sudah berapa? 6. Khalifah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Dan kemudian Al-Hasan sebentar. Dan diserahkan kepada Muawiyah. Yang seperti itu yang dimaksud dalam hadis. Kata Qadhi Iyad. Yang manusia bersatu di bawahnya. Manusia bersatu di bawah kekuasaannya. Dan Islam dalam keadaan jaya. Yang kedua, nukilan dari ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Al-Bukhari. Ini Fathul Bari. Di juz ke-13 halaman 225. Dan ternyata Ibnu Hajar pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Qadhi Iyad. Beliau berkata, kalamul Qadhi Iyad ahsan ma qila fil hadis wa arjahuhu. Kata Ibnu Hajar, ucapan Qadhi Iyad adalah sebagus-bagus ucapan yang menerangkan tentang hadis ini. Hadis 12 khalifah. Wa arjahuhu, dan yang paling rajihnya. Limadha? Mengapa demikian? Kata Ibnu Hajar, lita'yidihi biqaulihi fi ba'di turuqil hadis. Karena didukung oleh beberapa lafaz-lafaz hadis di dalam beberapa jalan-jalannya as-sahihah, yang sahih. Apa lafaz yang dimaksud? Yaitu lafaz yang berbunyi kulluhum yajtami'u alaihin nas. Seluruhnya manusia bersatu di bawahnya. Ini 12 imam ini, 12 khalifah ini, semuanya manusia bersatu di bawahnya. Baik, kaum muslimin yang saya hormati, maka keluar dari pembahasan 12 khalifah adalah yang tidak pernah menjadi khalifah. Iya kan? Pertama, hadis yang menyebutkan khulafa atau isna asyar khalifah, 12 khalifah, 12 khalifah. Maka tidak termasuk dalam berita yang sahih ini orang-orang walaupun mulia, walaupun dia seorang yang saleh, mukmin, taqi, waliyun min auliyaillah, walaupun dia adalah ahlul bait yang mulia, kalau dia bukan khalifah, bukan yang dimaksud. Seperti sekian banyak tokoh-tokoh ahlul bait. Al-Husain radhiyallahu taala anhu wa ardahu, tapi tidak pernah menjadi khalifah, maka tidak termasuk dalam 12. Tidak seperti Al-Hasan yang pernah memimpin. Demikian pula tokoh Ahlul Bait Muhammad bin Hanafiyah yang masyhur kesalehannya dan keilmuannya. Demikian pula Zaid, walaupun kadang dipanggil Imam Zaid karena ilmunya, karena salehnya, tapi tidak dianggap atau tidak termasuk dalam 12 ini. Demikian pula sekian banyak sahabat-sahabat yang mulia, walaupun mereka alim min ulama sahabat, ulama salaf, walaupun dia imam fil ilmi, imam dalam ilmu, juga tidak dikatakan atau tidak masuk dalam 12 khalifah. Karena kalau mereka semua masuk, akhirnya bukan 12, 120 mungkin lebih. Alaysa kadzalik? Wa kharaja minhu, dan keluar daripadanya juga
yang menjadi khalifah tetapi la tajtami alaihin nas. Yang keluar daripadanya pula, keluar dari 12 yang pernah menjadi khalifah tetapi la tajtami alaihil ummah, tapi umat tidak bersatu di bawahnya. Dan ini nanti yang akan dibahas oleh para ulama atau oleh Imam Suyuti sendiri dalam kitab kita sebentar lagi. Beberapa tokoh-tokoh khalifah yang tidak termasuk karena muslimin terpecah. Dan waktu itu ada sekian pimpinan, ada sekian khalifah-khalifah. Maka itu tidak termasuk. Kembali kepada ucapan Ibnu Hajar. Wa idahu dzalik, dan penjelasannya, annal murad bil ijtima' inqiyaduhum li bai'atihi. Yang dimaksud dengan bersatu di bawah pimpinannya adalah mereka terikat seluruhnya dengan baiat. Kalau terjadi pemberontakan, terjadi kekacauan, dalam artian ada yang melanggar atau ada yang, itu maklum. Di setiap khilafah terjadi. Di masa Umar ada yang membunuh Umar bin Khattab, berarti menentang khalifah. Di masa Utsman ada demonstrasi yang memerangi atau dalam tanda petik menentang penguasa, berduyun-duyun datang ke rumah khalifah sampai membunuh Utsman. Zaman Ali ada Khawarij dan Ali memerangi Khawarij. Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Khawarij. Apakah berarti umat la tajtami'? Apakah berarti umat tidak bersatu di bawah Umar karena ada yang membunuhnya? Atau tidak bersatu di bawah Utsman karena ada yang mendemonya? Atau tidak bersatu di bawah Ali karena ada pemberontak? Tidak. Itu tidak dihitung. Mengapa? Karena mereka berbaiat asalnya. Tapi mereka mengkhianati baiat mereka. Mereka tadinya sepakat, kemudian mereka membatalkan kesepakatan mereka. Ini barakallahu fikum tidak dihitung, tidak dimaksud. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar rahimahullah, annal murad bil ijtima' inqiyaduhum li bai'atihi, bahwa yang dimaksud dengan ijtima' adalah bersatunya mereka dalam artian seluruhnya berbaiat, tidak ada pendapat lain. Tidak ada pendapat lain. Walladhi waqa'a anna an-nas ijtama'u ala Abi Bakrin. Yang terjadi, manusia sepakat memilih Abu Bakar dan membaiat beliau. Thumma Umar, dan manusia sepakat membaiat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Utsman, kemudian manusia sepakat pula berbaiat kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Ali, dan kemudian terjadi pula dengan sepakat manusia membaiat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ila an waqa'a amrul hakamaini fi Siffin, hingga terjadilah pertikaian di dalam fitnah Siffin. Fitnah Siffin diambil dari kata tempat, nama tempat yang bernama Siffin. Al-makan alladhi hadasat fihi al-mawqi'ah bain al-Imam Ali wa Imam Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Terjadi pertikaian antara Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah. Dan asal muasalnya bukan pertikaian masalah perebutan khilafah. Saya ulangi. Bukan pertikaian memperebutkan khilafah. Bahwasanya fitnah saat itu benar-benar fitnah karena memang terjadi kesalahpahaman yang sangat dahsyat ketika Utsman terbunuh. Kalau terbunuh itu sifatnya mendadak. Kalau mendadak sifatnya darurat. Maka apakah mungkin umat tanpa pimpinan sehari saja
Apalagi 2 hari, apalagi 3 hari, apalagi seminggu, apalagi sepekan. Tidak bisa. Umat tanpa pimpinan akan terjadi kekacauan yang dahsyat. Baik, maka mereka, jangankan hitungan hari, beberapa jam saja mereka gelisah. Siapa yang akan memimpin salat? Siapa yang akan memimpin Jumat? Siapa yang akan memimpin umat ini? Mereka sudah gelisah. Sehingga mereka tidak ada pilihan lain ketika itu kecuali membaiat Ali. Tidak ada pilihan lain kecuali membaiat Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak ada pilihan lain? Sudah pernah kita singgung bahwa asalnya adalah karena itu sisa dari 6 orang yang Umar mengatakan pilih di antara 6 orang. Mundur 2 orang dan satu menyatakan aku akan milih kalian dan aku tidak akan dipilih. Berarti kurang 3. Sedangkan yang satu lagi adalah anaknya Umar dan kata Umar boleh ajak musyawarah tapi jangan dipilih. Tinggal berapa? Tinggal 2. Utsman dan Ali. Sekarang Utsman terbunuh. Siapa sisanya? Ali. Maka mereka mencari aina Ali, aina Ali. Sedangkan Ali dalam keadaan sedang duduk di saf di kalangan makmumin, tertunduk kepalanya karena khawatir akan terjadi hal tersebut. Dan terjadilah apa yang dikhawatirkannya. Semua mencari Ali, aina Ali, aina Ali. Dan kemudian dibaiat. Dan sepakat seluruh manusia bahwa memang Ali lah yang pantas untuk menjadi khalifah. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dia di Syam. Khabar berjalan ketika itu tidak seperti hari ini. Bisa lewat SMS atau telepon. Membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan. Kurang lebih. Seorang berkendaraan yang paling cepat itu butuh waktu hampir 1 bulan. Baru mendengar berita. Berita apa? Bukan berita Ali terpilih. Baru datang berita Utsman dibunuh. Sedangkan Utsman masih kerabat Muawiyah. Dari sukunya, dari kabilahnya. Maka Muawiyah menyatakan siapkan pasukan untuk menuntut balas kematian Utsman. Aku memiliki dalil, memiliki hujjah, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwaliyhi sultanan wa la tusrif fil qatl." Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka Allah memberikan hak kepada walinya, kerabatnya, keluarganya untuk menuntut qisas. Tapi jangan melampaui batas. Dan juga secara fikih, pendapat para sahabat termasuk pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seseorang dibunuh rame-rame, maka seluruh orang yang membunuhnya juga diqisas. Sebagaimana ini juga, jika saya tidak salah ingat, fatwanya Muadz bin Jabal ketika di Yaman. Artinya ketika ada kasus seseorang dibunuh beramai-ramai oleh 6 orang atau 7 orang, semuanya diqisas. Sedangkan yang terjadi pada Utsman adalah pembunuhan beramai-ramai, sekian orang yang terlibat. Maka kata Muawiyah, semua mereka harus ditangkap, harus diqisas. Ketika berangkat pasukan tersebut, di perjalanan mendapatkan berita sudah ada khilafah. Ketika sampai di Madinah, suasana sudah lain. Berita berangkat 1 bulan kurang lebih, berita atau perjalanan balik berapa? Kurang lebih 1 bulan. Sudah 2 bulan lewat. Dan yang terjadi adalah masa sulit untuk dideteksi. Yang ketiga, masa tadi, orang-orang tadi, na'udzubillah min dzalik, fitnah. Na'udzubillah min syarril fitnah. Kita berlindung pada Allah dari jeleknya fitnah. Karena masa fitnah, mereka karena takut kepada Muawiyah berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib. Ini namanya fitnah. Sedangkan mau dituju satu persatu tidak bisa. Yang mana yang membunuh? Kalian ikut enggak? Kalian ikut enggak? Ada yang ikut rame-rame mengepung rumah Utsman, tapi tidak ikut mengayunkan pedang.
Ada yang ikut mendorong tapi tidak ikut membuka pintu. Ada yang ikut hanya menebat tangannya saja. Ada yang tidak. Sekian banyak keadaan mereka. Ini fitnah. Dan disebutkan yang kelima atau keempat. Yang menambah runyamnya fitnah. Yang pertama. Melemparkan panah justru dari mereka. Dari yang memberontak. Mari kita sebut saja Khawarij. Walaupun saat itu belum disebut Khawarij. Kita sebut saja Khawarij, para demonstran. Setelah bersembunyi di pasukan Ali, kemudian memanas-manasi. Memang mereka itu bughat, tidak mau taat pimpinan. Memang mereka itu tidak mau tunduk kepada khalifah. Mereka itu pemberontak, kita perangi saja. Diperangi oleh mereka. Mereka tahunya dari pihak Ali. Maka terjadilah fitnah yang lebih besar. Sehingga kata para ulama bahwa fitnah ini rumit di kalangan para sahabat. Apalagi di kalangan kalian dan kita yang tidak ikut di sana, tidak hadir di sana. Alhamdulillah Allah selamatkan tangan-tangan kita dari darah fitnah tersebut. Artinya gak ikut-ikutan di sana, pihak sana atau pihak sini. Iya kan? Selamat kan? Alhamdulillah. Maka jangan kotori mulut kalian dengan fitnah ini. Alhamdulillah Allah selamatkan tangan kita dari darah fitnah Siffin. Maka jangan kotori mulut kita dengan fitnah Siffin. Artinya jangan menjelekkan Muawiyah, mencaci maki Ali, atau mencaci maki keduanya, atau menyalahkan fulan wa alan. Jangan. Ini fitnah. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, dan kemudian terjadilah fitnah Al-Hakamaini fi Siffin. Al-Hakamain yang dimaksud dua hakim. Akhirnya didamaikan oleh dua hakim. Amr bin Al-As dan Abdurrahman bin Auf. Naam. Amr bin Al-As. Fatazamma Muawiyah yawma idzin bil khilafah. Ternyata terjadi pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib. Oleh siapa? Hati-hati, bukan oleh pihak Muawiyah. Muawiyah kalau bertanya masalah fikih, menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib, bertanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Masih tetap saling memuliakan. Tapi Ali dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ini mengatakan Muawiyah kafir, Ali kafir, dan dua hakim tadi kafir. Mereka semua halal darahnya, bunuh mereka semua. Tetapi Allah takdirkan yang mendapatkan syahadah, terbunuh syahid adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka terjadilah apa yang kita kisahkan tadi, Al-Hasan dibayat oleh sebagian, oleh kaum muslimin, dan kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah. Fatasamma Muawiyah yawma idzin bil khilafah. Maka Muawiyah saat itu dinamakan khilafah. Tsumma ijtama'an nas ala Muawiyah. Dan kemudian, kenapa dikatakan kemudian? Karena asalnya terjadi permasalahan antara Muawiyah dengan Al-Hasan. Tetapi Al-Hasan mengalah radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika menggendong Hasan masih kecil, Rasulullah SAW sudah berkata, Inna hadha ibni sayyid. Sesungguhnya anakku ini sayyid, yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Inna hadha ibni sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terjadilah persatuan di bawah pimpinan Muawiyah. Apakah beliau khalifah? Khalifah. Hal tajtami alaihin nas? Naam, tajtami alaihin nas. Berarti masuk atau tidak masuk? Naam, kata Ibnu Hajar, termasuk di dalamnya. Inda sulhil Hasan, menjadi bersatu di bawah Muawiyah kapan? Inda sulhil Hasan, ketika Al-Hasan mengalah dan menyerahkannya kepada Muawiyah.
Thumma ijtama'u ala waladihi Yazid. Kemudian bersatu pula di bawah pimpinan anaknya, yaitu Yazid. Di bawah anaknya oleh Muawiyah menemui tokoh-tokoh sahabat. Bagaimana kalau aku meninggal nanti yang menggantikan adalah anakku Yazid? Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat engkau? Ditanyakan kepada sekian tokoh sahabat untuk menunjukkan bahwa Muawiyah tidak begitu saja mengangkat Yazid, tapi beliau meminta pendapat-pendapat. Tentunya ada setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang berkata, apakah anakmu dengan anak kami berbeda? Apa kelebihan anakmu di atas anak-anak kami? Ada yang menjawab seperti itu. Ada yang menyatakan terserah engkau. Ada yang menyatakan dengan sekian pendapat. Apakah itu dihitung? Bahwa tidak sepakat semua? Bukan itu yang dihitung. Apa yang dihitung? Baiat. Ketika dibaiat, maka bersatulah mereka membaiat Yazid. Walam yantazim lil Husain radhiyallahu taala anhu amrun. Perhatikan catatan siapa? Ibnu Hajar. Dan tidak bersatu terhadap Al-Husain urusan ini. Artinya tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Al-Husain menjadi pemimpin atau menjadi khalifah atau menjadi imam. Ini makna lam yantazim lil Husaini radhiyallahu taala anhu amrun. Berarti masuk 12 atau tidak masuk 12? Tidak masuk 12. Bal qutila qabla dzalik, bahkan Al-Husain terbunuh sebelum dibayat. Sekian banyak surat-surat datang kepada Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Datanglah kemari, kami akan mengangkat engkau menjadi imam kami. Datanglah kemari, kami akan bayat engkau sebagai khalifah. Wahai cucu Rasulullah, engkaulah satu-satunya orang yang kami percaya, dan kami tidak akan memilih selain engkau menjadi khalifah kami, pimpinan kami. Itu surat bertumpuk datang kepada Al-Husain. Dari mana? Dari tempat-tempat fitnah. Di Irak, di Kufah, dari Basrah, dari Kufah, dari sekian tempat di Irak. Dan memang sejak dulu, sejak Rasulullah SAW menyatakan minha huna takhruj qarnus syaitan, dari sana akan keluar tanduk syaitan. Itu memang Irak ahlun nifaqi wasyiqaq. Sejak Nabi menyatakan dari sana keluar tanduk syaitan, ketika Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman, Allah barik fi Syamina wa Yamanina. Ada yang menyatakan bagaimana dengan Najd, maksudnya Irak. Diulangi lagi, semoga Allah memberikan barakah kepada Syam dan Yaman. Bagaimana dengan Irak? Qala minha huna takhruj qarnu syaitan, dari sana akan keluar tanduk syaitan. Yang para ulama memahaminya adalah fitnah. Dan ternyata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan beliau. Karena beliau Rasulullah yuha ilai, diberi wahyu. Wa huwa shadiqul masduq. Sehingga fitnah selalu munculnya dari sana, dari Kufah. Khawarij yang memberontak datangnya dari Kufah dan dari Mesir. Memberontak kepada Utsman bin Affan. Demikian pula Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib juga dari sana. Dan sekarang surat-surat itu ternyata datangnya dari sana. Dari kaum Syiah. Dulu masih sama. Mereka menamakan diri mereka Syiah. Maksudnya Syiatu Ahlul Bait, Syiatu Ali, Syiatu Husain, begitu. Artinya para pencinta atau golongan pencinta Ahlul Bait. Tetapi ketika mereka menentang Ahlul Bait, khususnya Imam Zaid, imam karena ilmunya,
bukan khalifah, bukan penguasa. Maka mereka tidak lagi dijuluki Syiah oleh para ulama karena menentang Ahlul Bait. Berarti bukan Syiahatu Ahlul Bait, bukan berarti mereka pembela Ahlul Bait, tidak. Mereka bukan lagi pembela Ahlul Bait karena mereka menentang Ahlul Bait, tetapi mereka adalah penentang Ahlul Bait. Maka baru dijuluki Rafidhah. Waktu itu masih istilahnya Syiahatu Ahlul Bait. Surat yang bertumpuk menggerakkan Al-Husain untuk berangkat. Walaupun dinasehati oleh sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sekian sahabat yang lain. Dan kenapa saya katakan kibar? Karena saat itu mereka kibaruhum. Sebab kalau di zaman Abu Bakar wa Umar, mereka anak-anaknya sahabat. Anaknya Umar, anaknya kan begitu. Tapi setelah tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, dibandingkan dengan Al-Hasan Al-Husain, mereka justru lebih tua. Alhum. Maka tokoh-tokoh sahabat yang saat itu adalah mereka. Dinasihati, jangan. Ini masa fitnah. Aku mengkhawatirkan engkau. Sahabat kedua juga sama. Mengatakan, wahai cucu Rasulullah, aku nasihatkan engkau untuk jangan berangkat. Ini masa fitnah. Banyak pertumpahan darah. Aku khawatir atas dirimu. Aku mengkhawatirkan engkau. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh mereka terjadi. Belum sampai di Irak, masih di daerah Karbala, sudah terjadi apa yang terjadi. Dianggap pemberontak dan dihalangi oleh tentara penguasa. Dan tentara penguasa itu diperintahkan oleh khalifahnya, hentikan pemberontakan Al-Husain. Perintahnya hanya hentikan. Tetapi di bawah melaksanakan lebih dahsyat. Diperangi mereka, dibunuh mereka. Ini khonibin azakumullah. Sehingga ketika menyaksikan hal tersebut, cucu Rasulullah SAW dibunuh, khalifah mengeluarkan air mata dan menyatakan, aku tidak menyuruh sampai seperti ini. Aku hanya mengatakan hentikan, cegahlah pemberontakan Al-Husain. Kembali saya katakan, ini masa fitnah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemuliaan beliau jauh lebih mulia daripada Yazid. Jauh lebih mulia daripada apalagi bawahannya, pimpinan tentaranya. Kata para ulama, bahkan sebagian menyatakan bahwa penguasa tersebut fasik. Tetapi apakah sah atau tidak sah seorang penguasa muslim kalau ternyata dia fasik? Tetap sah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala thumma lamma mata Yazid waqa'a al-ikhtilaf. Kemudian ketika Yazid terbunuh, ketika Yazid terbunuh, waqa'a al-ikhtilaf, terjadilah pertikaian. Ila an ijtama'u ala Abdul Malik ibn Marwan, sampai mereka kemudian bersatu di bawah pimpinan Abdul Malik ibn Marwan. Maka yang terfitnah, maksud saya yang terpecah tadi, ini mengaku jadi khalifah, yang sana mengaku jadi khalifah, yang ini dibayat, yang sana dibayat, itu tidak dihitung. Mengapa? Sudah kita katakan tadi, ucapan Qadhi Iyad dan ucapan Ibnu Hajar membenarkan ucapan Qadhi Iyad bahwa yang dimaksud adalah khalifah-khalifah yang di bawahnya manusia bersatu. Maka masa pertikaian tadi tidak dihitung. Sampai bersatu lagi di bawah Abdul Malik ibn Marwan. 4, 5,
7. Tsumma ijtama'u, kemudian bersatu lagi di bawah anak-anak Abdul Malik ibn Marwan yang 4, yaitu Al-Walid ibn Abdul Malik, wa Sulaiman ibn Abdul Malik, kemudian Yazid ibn Abdul Malik, kemudian Hisham ibn Abdul Malik. Walaupun takhallala baina Sulaiman wa Yazid, walaupun diselingi di selah-selahnya oleh satu khalifah Yazid, antara Sulaiman dengan Yazid, yaitu Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Fahaula'i sab'atun ba'dal khulafa'ir rasyidin, maka ini 7 dengan khilafah khulafa'ir rasyidin yang 4. Berapa jumlahnya? 11. Kurang berapa? Kurang 1. Watsani ashar huwa al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik. Yang ke-12 yang manusia bersatu di bawah pimpinannya adalah Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik. Ijtama'an nas alaihi lamma mata ammuhu Hisham. Dia memimpin setelah meninggal pamannya Hisham. Fawaliyan nahu 4 sinin, dia memimpin 4 tahun. Tsumma qamu alaihi faqataluh. Kemudian mereka membunuhnya, dan kemudian setelah 4 tahun dibunuh, intasyaratil fitan, terjadilah fitnah-fitnah, wa taghayyaratil ahwal, berubah keadaan pada hari itu, walam yattafiq, dan tidak lagi manusia sepakat di bawah satu pimpinan, dan tidak lagi bersatu mereka sampai hari ini. Ini hitungan beliau. Ada yang menghitungnya baru 11. Nanti akan disebutkan insyaallah pendapat yang lain tersebut. Mengapa? Karena mereka katakan yang ke-12 adalah nanti yang akan datang, yaitu Muhammad ibn Abdullah min Quraisy, dari turunan Hasan yang dijuluki dengan Imam Mahdi. Ala ikhtilafin fi. Tentunya permasalahan tadi rinciannya mana yang 12, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan sedikit. Tetapi intinya mereka sepakat menganggap yang rajih, menganggap yang kuat adalah apa yang disebutkan dalam hadis, 12 khalifah itu semuanya Quraisy, yang bukan Quraisy tidak dihitung, dan mereka memimpin khalifah yang tidak memimpin sebagai khalifah tidak dihitung, dan mereka dalam keadaan bersatu di bawahnya. Kalau manusia kaum muslimin ada 2 negara, 3 negara, maka itu tidak dihitung. Ini sepakat. Hanya saja untuk rincian satu persatunya ini yang terjadi perbedaan sedikit di kalangan para ulama. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala tentang 12 khalifah yang kulluhum min Quraisy, yang semuanya kaum muslimin bersatu di bawahnya. Wassalatu fiqul afiyah. Wa nasru